SMA kelas 2, kelas 3 itu udah kenal party-party. Gua sama Al Ghazali, anaknya Om Dani sama Bunda Maya. Enak tuh, tahu dapat duit kan. Wah, enak juga nih. Wah, turun panggung habis nge-DJ, transfer besoknya. Wah, enak kan. Makin males sekolah tuh gue dulu tuh. Jadi gue bikin Swill House. Soul House. Soul That House. is your first business ya? Business, Swill House. Terus jadi selebgram sama nge-DJ itu kan. Wah, dua triple debut kita tuh, kanan kiri masuk set gitu kan. Makin males kuliah dong gua kan. Aduh. Udahlah, mau cabut kampus aja gitu kan. Udahlah, gak usah skripsi gitu kan. Gue bikin suatu bisnis tuh yang pattern gitu. Jangka panjang gitu. Gak hype doang gitu. Gitu. Tanggapan lo tentang privilege itu apa sih? Alhamdulillah disyukuri. Karena memang dan lo harus dimanfaatin. Iya, Temenan sama siapa aja. Berbisnis belum tentu bisa sama siapa aja. Sekarang ada angel investor Angel banyak. investor Orang banyak. banyak duit sekarang. Oh gitu ya? Iyalah. Minta listnya dong. Ya. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang dengan julukan Pangeran Jakarta Selatan. Dia memiliki beberapa bisnis antara lain Stockpick, Slice Pizza, Swill House, Kilo Jakarta, dan On Me. Siapa sih dia? Dia adalah Ranggas Laksmana. MHM Podcast kita kali ini akan ngobrol-ngobrol tentang bisnis, pergaulan, dan pastinya juga kenapa sih dipanggil sebagai Pangeran Jaksel. Ya, teman MHM Podcast, tamu kita hari ini cukup menarik. Bukan cukup, menarik sekali. Karena dengan julukan-julukan yang dia punya, salah satunya adalah Pangeran Jaksel. Agak susah juga kemarin kita ngatur waktu ya. Please welcome Ranggas Laksmana. Siap, halo. Balik lagi di Gen FM. Oh, Halo. 98,7 gitu ya. Di apa nih? Morning show. Morning show. Ya, ini dia. Pangeran Jaksel. Siap. Searchnya sekarang kalau lo di YouTube gitu atau googling gitu Ranggas Laksmana atau Pangeran Jaksel? Ranggas Laksmana aja. Sana. Oke guys. Pangeran Jaksel tuh kata orang aja. Kata orang aja. Kita terima aja lah. Tapi cukup lumayan branding ya jatuhnya ya. Alhamdulillah jadi juga tuh branding. Jadi juga tuh branding. Ternyata tuh barang jadi juga. Jadi juga ya. Alhamdulillah. Tahun berapa tuh? Tahun 2019. 2019 Pangeran Jaksel. Keluar. Gara-gara waktu itu sama diundang ke podcast juga. Oh iya. Kita ngobrol-ngobrol. Ternyata si pembuat podcastnya bikin judul Ranggas titik-titik Pangeran Jaksel. Oh, udah viral. Oh gitu gara-garanya. Oke. Berarti kita ntar bikin judulnya apa ini ya? Aduh. Sebelum kita masuk guys, ada namanya quick test. Seluruh tamu kita ada quick test. Aduh. Intinya jawab A, B, A. Gue kasih A atau B, lo jawab A. A atau B gitu. Oh, iya. Secara cepat gitu. Oh iya. Wah, aku pagi-pagi dapet tes. Iya. Saudara. Pagi-pagi. Padahal semalam habis minum-minum. Pagi-pagi udah agak siang lah. Lumayan lah. Sorry. Oke, gas. Pengusaha atau investor? Pengusaha. Oke. Ganteng atau kaya? Kaya lah. Kaya bisa ganteng ya. Enggak, kalau punya duit lu bisa permak bro. Iya. Sekarang banyak tempat ya. Aduh. Artis atau selebgram? Artis atau selebgram sih gue. Selebgram. Pengalaman atau pendidikan? Pengalaman. Soalnya gue gak suka belajar sih bro. Yang penting lulus S1 deh ya. Gue selalu bermasalah pas sekolah itu. Males mulu belajar. Oh gitu? Oh. Jadi kita cari pengalaman. Tapi aja. lulus kan? Lulus dong. Sepak bola atau basket? Sepak bola. Bola ya? Paten itu jelas. Padahal lo megang Satria Muda itu gue cek. Sepak bola tetap. Tetap sepak bola ya? Apalagi kemarin habis apa? Dapat best player. HJC. Bukan ini. Fastest goal. Oh fastest goal. Ngeri. Oke. Guys, bisa ceritain gak dari mulai sekolah dulu di mana? Yang gue tau kan kuliah di BINUS ya. Kuliah gue di BINUS ya. Inter. Majornya? Marketing management. Cocok ya. Cocok. Lo banget sih.
Kalau sekolah dulu gue di ini SD gue SD. di Al Azhar Kemang dekat sini. Oh sini Ini Aska. Aska. Oh. Nah, SMP SMA gue di Alizar. Alizar Pondok Alizar Labu. Dulu gue zaman sekolah itu hobi gue bola kan. Dari sekolah tuh SD Sekolah ya? dari SD gue Oh. sampai gila tuh pokoknya main bola gitu kan. Bola gede ya bukan futsal bukan apa main bola. SMP main bola juga. Itu terus ikut sekolah sepak bola juga which is Soccer School Indonesia atau Arsenal. Di mana tuh? Dulu tuh di ini ISKI. Oh, ISKI itu di Ciputat. Ciputat. Oh, jauh juga. Lu rumah Jauh sini banget, kan, dekat rumah sini gua kan? di sini. Kemang kan? Dulu kan apa juga dulu kan kerjaan cuma main bola. Oh iya. Belum kita belum ngerti party dulu. Jadi pagi-pagi hajar ya. Hajar jam 9 pagi sekolah. Wah, kita main bola tuh. Oh iya. Sabtu. Jumat malam soalnya tidur. Manis banget ya. Aneh. Dulu karena saking gila bolanya, nggak cuma main doang, suka nonton juga kan. Iya. Nonton, ngikutin segala macam lah pokoknya yang berhubungan dengan sepak bola. Dulu tuh sampai kepikiran pengen cabut sekolah aja. Oke. Pengen ini Kayak misalnya pemain bola jadi aja main gitu. bola. Iya, Karena dulu iya, gue iya. SMP kelas 3 tuh sama Arsenal itu sempat berangkat ke Inggris. Oh gitu. Ikut under 13 apa under 14 or under 14 gitu Indonesia. Oh di UK. Bertanding di UK, Oh kelas usia 13 gitu-gitu usia ya. under 13 apa under 14 gue lupa ingat. Itu berangkat ke London Bareng sama tim tim Indonesia tapi yang Arsenal, Arsenal Indonesia lah. Jadi seluruh Arsenal Academy yang ada di dunia itu dikumpulin di UK, bertanding lah lu pada. Wah, kan semakin gila nih gue udah gitu main ya. di Inggris nih kan. Wah, apa gue cabut sekolah aja gue jadi main bola. Oh iya. Gue udah ke Inggris gara-gara bola. ya kan? Itu SMP, tapi ujungnya nggak jadi juga. SMP ya? Kelas 2 enggak itu kelas 2 SMP lah, kelas 2 kelas 3 SMP. Tapi akhirnya ya udahlah sama orang tua yang nggak dikasih lah, lu gila lu udahlah sekolah lah gitu kan. Itu orang tua masih Main penting bola hobi pendidikan. aja. Oh iya dong, sangat. SMA kelas 2 kelas 3 itu udah kenal party-party. Gua sama Al Ghazali anaknya Om Dani sama Bunda Maya. Circle lo itu ya? Circle gue. Circle gue. Itu kelas berapa? Apa? Kelas berapa itu? Kelas 2 SMA. Oh, itu Kelas 2 lu- dia Alizar mau juga lulus ya? Kelas 3 SMA enggak, dia BM di Bakti kan? Mulia. BM kan? Kita ketemu ya nongkrong-nongkrong lah. Oke, Nongkrong, gaul. Gaul. Iya. Terus? Dia bikin dia kan emang musisi kan. Lagi zaman-zamannya DJ itu lagi hot-hotnya waktu itu. Balik tahun 2014 2015 lah. Oh iya dia sempet DJ juga Al kan? DJ sampai sekarang nih masih. Sekarang masih ya? Sekarang masih. Ya kemarin kan postpone karena Covid aja Iya, kan. 2 tahun ya udahlah. Nggak ada musik, dia banting setir jadi aktor. Nge-DJ sama dia kan waktu itu kan emang homeschooling kan. Dari BM dia ke homeschooling. Udahlah dia waktunya lebih luang. Nge-DJ sama dia, wah pagi-pagi dapat duit tuh, pertama kali gue dapat duit tuh. Kan nge-DJ. Lu? Wih gue mau. Oh lu profesional? Gue profesional. Maksudnya dibayar? Dibayar. Sekolah DJ-nya di mana? Nggak, gue gak sekolah DJ. Belajar dari Al? Belajar dari Al. Oh gitu, di rumahnya gitu? Iya dia waktu itu di rumah punya alatnya lah. Jadi belajar, kadang-kadang kalau dia nge-DJ gue MC-nya segala macem lah. Oh MC. MC ya sambil ini lah double lah MC nge-DJ ya. Iya. Sama dia kan. Itu pertama Oh, kali gue gitu. dapat duit lah, berarti dapat Berapa dibayar lah, tuh? dibayar. Adalah. Ya kan pengen tahu Ranggas pertama kali dapat duit tuh berapa? Adalah. 1 juta? Range aja ya. Range-nya. 1 sampai 5. Lumayan Ya, dong. lumayan lah buat anak SMA. 2 SMA loh. 3 SMA. Tahun? 2014 2015. Lumayan. Iya, Lumayan. pertama kali. Pokoknya sama dia nge-DJ, wah kan sama dia kan keluar kota lah. Jadi lu as a team sama dia atau lu nge-DJ juga? Berdua gue sama dia. Tandeman gitu Tandeman. ya? Oh Jadi oke. Al Ghazali, Ranggas lah ibaratnya Iya, gitu. iya. Main tuh keluar kota, ya tempat-tempat di Jakarta. Terus sempat juga main di Singapura, ke Jepang, paling jauh ke Jepang waktu itu. Ya udah enak tuh tahu dapat duit kan. Wah, enak juga nih. Wah, turun panggung habis nge-DJ, transfer besoknya. Wah, enak kan. Makin males sekolah tuh gue dulu tuh. Gue bilang. Iyalah ke Jepang sampai kemana? Iya. Aduh males gitu pengen nge-DJ aja gitu kan. Tapi lu sekolah gak apa-apa ya? I mean orang-orang Alizarnya gak ada? Gak apa-apa. Manggil orang tua Gak apa gitu? Gak Gak apa-apa ya? Asik ya? Asik. Wah tau dapet duit, udah malas sekolah mau nge-DJ aja masih Al gitu kan. Iya. Tapi akhirnya luluh juga, pasti orang tua bilang udahlah harus finish segala macam Iya, bla bla. iya, Nanggung juga udah kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Iya. Ya udah oke. Masuklah ke Binus. 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 Itu Dulu pilihan sendiri?
Nah itu pilihan sendiri, BINUS, ini BINUS internasional. Karena Iya, kebetulan banyak teman-teman juga ke sana kan. BINUS Inter tuh di sini semua tapi kuliahnya ya, nggak ada yang. Kalau UI Inter kan ada yang ke UI, Australia gitu-gitu kan. Oh, nah waktu itu gue emang full di Indonesia. Indonesia doang ya, oke. Ada ceritanya tuh. Iya. Jadi gue masuk BINUS, ngikutin teman. Nah ngambil jurusan apa ya, gue bingung kan. Karena emang gue suka, emang malas aja, nggak suka belajar dulu kan. Tanya bokap lah, ya yang nggak banyak hitungan apaan gitu kan. Dia bilang udah marketing management aja. Oh udah ngomong gitu. Tapi pilihan majornya A, B, C, D gitu. Banyak, itu tuh ada kalau yang bisnis ya, ada international business ya, finance, marketing management, itulah pokoknya. Tanya bokap ya, yang nggak banyak hitungan apaan? Marketing aja, marketing. Ya udah pilih marketing. Pas belajar tapi lu banget juga banyak sih. hitungan juga anjing. Sialan gue, aduh hitung-hitungan juga. BP gitu ya. Makroekonomik, mikro, finance, wah dapet semua lah intinya gitu kan. Iya. Wah dapet hitungan juga gue, ya udahlah tapi kan. Masih nge-DJ tuh waktu itu tuh. Nah waktunya di kuliah kan lebih luasa lagi lah. Iya, Lo kalau zaman sekolah kan jam 7, finish jam 2 gitu. Iya. Satu, Senin sampai Jumat. Nah di kampus itu, di BINUS dulu gue boleh milih jam. Oh. Jadi dulu gue agak ngechat. Jam, karena gue masih nge-DJ juga, gue biasanya pilih jam tuh paling pagi itu jam 10 apa setengah 11 gitu masuk kampus. Jadi gue kalau misalnya kerja sama Al, misalnya gue lagi di daerah, selesai nge-DJ tuh ambil first flight, jam 5 jam 6 lah. Nah, sejam, biasanya sejam 2 jam lah. Jadi sampai Jakarta jam 8, gue bisa langsung ke kampus bos. Segitunya ya? Segitunya. Tapi kan bisa tipsen juga Gak kan. bisa di BINUS tuh. Masa sih? Gak bisa bos. BINUS Serius? Inter. Serius nih? Kamu. Tapi bapak bagus. Beneran? Gak bisa. Ntar langsung anak BINUS ngechat. Lu punya anak gak? Hah? Lu punya anak gak? Anak punya? Udah punya kan? Nah coba aja ntar kalau kuliah di BINUS Inter. Gak bisa bos. Masa sih? Gak bisa. Karena ketika lu kalau di BINUS Inter tuh, pakai kartu kan, tap gitu. Nanti selesai pelajaran, namanya satu-satu dipanggil. Kalau lu dipanggil lu kagak nyaut, nggak ada. Ya udah lu. Tapi gue dulu pernah tuh masuk kelas BINUS. Oh iya. Di Anggrek tapi yang di di BINUS Anggrek. Anggrek. BINUS Anggrek. Yeah. Bisa tuh masuk gitu. Ya, Nah di gue tuh nggak di BINUS Inter nggak bisa karena muridnya juga dikit. Atau kan cuma 20. Ya ketahuan ya. Ketahuan lah. Terus the dosen tuh hafal juga gitu loh. Ya mukanya ini apalagi yang bolos-bolos mulu hafal dia gitu. Tapi worth it kan lo ngejar first flight segala macam. Worth it. Gitu, ya dapet duit ya sampai sekolah paling cuma gitu. Yang penting gue lulus ya. Oke. Nah, tahun 2018 itu gue semester berapa ya? Pokoknya gue masuk 2015 semester 3, semester 4. 7? Enggak 7. Gue telat setahun. Oh telat setahun. Karena pas tahun 2015 gue masuk Cuti. itu, bukan cuti. Itu gak pernah masuk, males. Oh gitu. Gue males. Masih Bolos, ya, masih DJ inilah, lah. masih DJ. Pikirannya masih main-main. Kan nyesel juga dulu gue. Ketika gue telat setahun tuh, harusnya gue lulus 2019, gue lulus 2020-an lah, Covid kan. Pas 2019 teman-teman gue lulus, gue kayak anjir udah pada lulus nih gitu kan. Tinggal yang gak lulus, tinggal yang bandel-bandel aja. Tapi lo gak bandel kan? Dikit. Hah? Ya itu aja, bolos-bolos aja dulu. Iya bolos-bolos. Pengennya main-main dulu. Iya. Nah 2018, balik lagi, gue bikin Swill House. Soul House. That is your first business ya? First business, Swill House. Wah udah tahu dapat duit lagi, bisnis. Tapi tuh DJ masih? Masih, zaman itu masih. Oke. Kan gue waktu itu stop DJ kan gara-gara Covid kan, 2020 kan. Hantam Covid, udah gak ada job. Karena kan ya kan tempat-tempat kan juga. Tutup semua, event kan gak ada kan. Untung lu udah buka Soul House? Enggak juga? Udah. Atau enggak maksud gue pas pandemi ngaruh juga Soul House? Ngaruh lah kan tutup. Iya sih. Nggak, kita di rumah. Gak ada maksudnya gokar gitu gak ada ya? Gak ada lah. Gokar lagi. GoFood gitu. Males lah. Change ke itu. Ya ada sih, cuman ya kan nggak gede jauh lah, ya. beda lah. Maksudnya gak bisa diharapin gitu. Benar. 2018 gue bikin Swill House. Habis bikin Swill House kan, wah ini udah dapet duitnya double-double nih. DJ iya itu. Iya, jadi selebgram iya. Iya. Kan? selebgram juga? Udah tuh 2018. Karena nempel al ya? Karena nempel al ya? Enggak lah, emang menjual aja. Pangeran Jaksel. Untung kita syutingnya di Jaksel juga di Kemang nih. Ya. Terus bikin Swill House, maksudnya buka usaha, which is Swill House pertama, terus jadi selebgram sama nge-DJ itu kan. Wah, udah triple debut kita tuh, kanan kiri masuk set gitu kan. Makin males kuliah dong gua kan. Aduh. Gue bilang udahlah mau cabut kampus aja gitu kan. Udahlah gak usah skripsi gitu kan. Gak juga ternyata lulus juga. Maksudnya dikasih tahu kayak janganlah maksudnya
harus finish lah, maksudnya at least banggain Keluarga lah. kelar maksudnya. dulu lah Kelar S1. lah, abis itu lo mau ngapain ya terserah ya. lu. Yang penting Mostly parents in Indonesia kayak gitu ya. iya, yang penting pendidikan beres Beres, gitu. Gak benar. harus S2, gak harus, yang penting S1. Iya, S1 punya beres. Gitu, Iya, beres, benar. Gitu, ijazah gitu, lo mau Benar. ntar ke depan lo mau kerja kek, mau buka usaha kek, apa lo mau jadi artis kek, terserah lo gitu. Yang penting balik lagi pendidikan harus beres. Betul. Lu juga. Nah jadi tadi tuh lu bikin Soul House di 2018. House di 2018. Your first business. Bisnis. Growth-nya bagus. Alhamdulillah bagus. Sama siapa waktu itu partnerannya? Gua sama beberapa partner gua lah emang temen nongkrong juga. Oke. Jadi gue punya temen nongkrong, dia diajakin sama temennya lah bikin Soul House ini. Oke. Dia ngajak gua. Oke. Udah aja, jadi lah tuh barang Soul House. Oh. Dari Soul House, gue bikin beberapa bisnis lagi. Apa? Bisnis baru lagi? Iya di tahun 2018 lah. Salah satunya ada Langwe namanya, itu tuh Makanan juga kan? makanan. Tapi emang fokusnya di online. Online. Terus akhir tahun gue bikin Halo World. Oh, Halo Gue World. bikin Halo World. Nah, Halo World tuh apa sih? itu kita bilang Instagramable Exhibition. Oh. Ya jadi orang kita bikin beberapa instalasi, orang datang foto-foto. Iya, Oh, gitu. Instagramable gitu-gitu ya, hype ya itu. Exhibition Ya. hype. Di mana itu? Kita waktu itu bikin di Plaza Indonesia. Oh. Saya Plaza Indonesia. Jadi kita bikin tuh Seasonal ya berarti. seasonal. Jadi kita bikin dalam setahun satu event 3 bulan. Ntar tahun depan kita bikin lagi tapi temanya beda. Oke. Gitu. Oh gitu. Temanya beda. Jadi di tahun yang sama itu 2018 you make three business. Bisnis lah. Different business semua. Baru 2019 sampai sekarang alhamdulillah ya bikin beberapa lagi gitu. Yang banyak itu ya. Amin. Apa aja sih? Swill House, ya Swill Fam lah. Swill Fam itu holdingnya di bawah Swill Fam tuh ada Swill House, Billions, terus What You Want, yang terbaru Zoo. Zoo kebun binatang? Bukan, nama tempatnya aja Zoo. namanya Zoo. Oke. Terus itu kan terus kita bikin ya itu Langwe, terus ada Slice Pizza, terus di retail Slice ada bareng PD si Everyday. Andrijo dong ya? Bareng kucing, Abang Andri Jonathan. Iya. Terus? Bareng Adit juga. Adit juga, Adit kan Perkasa. tapi yang di cabang SCBD. mana kan? Iya, dia ada salah satu cabang lah. Iya. Oh. Lagi kok gue lupa ya anjing. Berarti sama bisnis itu partnernya beda-beda ya? Beda-beda. Berawal dari tongkrongan yang beda-beda. Berawal dari tongkrongan berbeda juga. Untungnya saya bisa masuk ke semua tongkrongan Luar alhamdulillah. biasa. Dari 20-an sampai 40-an nyambung ya? Alhamdulillah nyambung. Aduh. Terbaru yang bareng itu ya? Cinta Laura? Enggak, itu bukan ya? Barengan Cinta Laura. Iya. Lebih ke BA kali ya? Enggak sih, itu emang kita You doing the business? join perusahaan. Oh iya? Itu bergerak di energi terbarukan. Energi terbarukan. Dari Perusahaannya biru. Biru, iya. Dari semua bisnis yang lu buat itu gue liat banyak kan F&B ya? Kebanyakan F&B karena kenapa kebanyakan F&B? Karena kan ya balik lagi zaman dulu kan mulai bisnisnya kuliah sukanya nongkrong. Jadi bikinin tempat nongkrong F&B-nya. Makanya terus Will House, What You Want, Billions, Fall. Ya berawal karena dari dulu suka nongkrong. Waktu itu juga masih muda kan, masih 20, 21. Ya udahlah daripada gua nongkrong di tempat orang mulu. Kenapa enggak gue bikin tempat sendiri, teman-teman nongkrong di tempat gue beres udah gitu kan. Tapi lo tetap bayar gak sih? Kalau Bayar lah. Oh cuma jatuhnya ntar dividen ya. Bener. Tapi lo sendiri pada saat let's say misalnya temen lo ngajakin bisnis. Lebih banyak kan temen lo yang ngajakin bisnis atau lo yang ngajakin bisnis? Sampai tercipta beberapa bisnis tadi tuh. Temen lo, oke. Terus lo memfilternya tuh gimana? Kalau gue memfilternya kalau dia di luar pasti maksudnya acuan ya. Dan gue selalu invest di bisnis itu yang nggak hype. Misalnya Hype boleh. Loh, tapi kalau bisa F&B jadi kan pattern. hype terus kan pasti kan? Oh enggak dong, kan kalau kayak misalkan Swill House gitu-gitu kan ya orang tiap hari party bos gitu ibaratnya. Oh, Iya kan. Oke. Kayak gue misalkan bikin on mie gitu. Orang Indonesia makan cuma 3, kalau nggak nasi, mie, bakso. Oh gitu. Gue bikin mie, orang jadi pasti. lo tetap ini bisnis plannya juga ya? Oh iya dong, maksudnya gue bikin suatu bisnis tuh yang pattern gitu. Jangka panjang gitu, nggak hype doang gitu. Gitu. Kan banyak orang bikin bisnis kan kayak nih apa lagi hype nih. Kita ikutan bikin tapi dari hype bisa jadi pattern nggak? Kalau cuma hype doang mah ya bisa waktunya nggak panjang pasti gitu. Tapi lo merasa bahwa setelah pandemi ini ya bisnis-bisnis kayak Soul House gitu segala macam akan Alhamdulillah sih upcoming maksudnya lagi. efeknya kerasa lah maksudnya maksudnya kan kita udah masuk new normal lah bisa dibilang ya.
apapun itu sebutannya lah. Orang juga udah pada vaksin booster. Maksudnya orang juga inilah maksudnya udah sehat, ibaratnya berasa sehat gitu. Orang juga udah banyak sekarang orang yang tadi nggak pernah olahraga sekarang jadi olahraga. Iya. Maksudnya inilah kebentuk lah gitu. Healthy lifestyle kebentuk lah, healthy wellness nya tuh kebentuk gitu. Jadi orang tuh untuk berpergian tuh sekarang tuh udah nggak takut lagi kayak dulu gitu. Iya. Gitu. Oke. Nah, tadi lo bilang bahwa lo pasti melihat lah kalau ada orang ngajakin partneran, lo akan melihat gimana nih for the future Sama dari orangnya juga gue lihat lah, maksudnya dia profiling juga kan lo pasti kan. Lah, Lo profilingnya gimana tuh? ya yang pasti kan gue Nanya-nanya teman atau nanya teman, background check, dia pernah Iya, ngerjain iya. apa, Iya, kalau dia iya, pernah ngerjain sesuatu, beres nggak sesuatunya Iya, itu, iya, segala iya, macam lah. iya. Nah, kalau lo melihat misalnya yang tadi lo bilang sustainnya si usaha yang akan lo jalani ini gitu kan, kedepannya kayak gimana? Nah, lo melihat usaha ini ntar peluangnya kayak gini gitu gimana? Maksudnya kacamata dari lo sendiri ngeliatnya, oh ini bakalan kedepannya bagus nih segala macam. Intuisi lah, itu lo gimana Yang tuh? pertama gue lihat timnya. Hmm. Timnya memang mau fokus kerjaan itu, apa dia pengen bikin, tapi dia ada kerjaan lain. Ngerti gak lo? Kan banyak orang kan pengen bikin-bikin lah, tapi sebenarnya dia punya kesibukan lain di luar sana gitu, jadi gak fokus. Nah, gue biasa ngeliatnya dari timnya dulu. Kalau timnya memang udah settle, mau fokus. Kedua gue lihat jangka panjang gak? Jangka panjang gak? Nah itu melihatnya gimana tuh? Maksudnya jangka panjang atau enggak tuh intuisinya dapetnya gimana? Tadi maksudnya sesimpel kayak lu misalnya di F&B gitu. Lu mau bikin apa? Gitu. Gue mau bikin nasi ayam gitu. Orang Indonesia kan makan cuma nasi sama ayam tuh udah paling simpel kan. Rice bowl Paling jualan gitu paling ya? gampang ya. Iya sih. Ya lu lihat Iya sih, ayam goreng di Indonesia semuanya punya ayam sama nasi bos. Iya. Flip Burger juga jualan ayam sama nasi. Iya. Ayam Orang Indonesia tuh apa segala macam, maksudnya pecel ayam ayam banyak banget. Iya. KFC, McD di sini. Iya, Di iya, sini iya. doang punya nasi gitu. Iya. Sesimpel kayak gitu maksudnya. Oke, Gitu. oh gitu. Jadi lu nggak ada mau kayak misalnya diversifikasi, masa nasi lagi, ayam lagi misalnya kayak gitu-gitu. Juga sih kita mah jualan yang orang pasti Butuhin. needs aja lah. Tapi dari semua bisnis lo yang lo bangun ada yang ini juga gak sih? Goyang juga dan banyak. Ada juga, nggak banyak ada lah. Ada. 1-2 ada lah. 1-2 ada. Gimana lo bunyi? Enggak ini ya, maksudnya dalam arti itu bukan yang kacau gitu. Ini aja progresnya slow aja. Progresnya slow. Slow aja. Tapi lo gak tutup tuh? Enggak, masih buka, cuma slow aja progresnya. Lo diemin aja? Atau lo ngambil dari cuan yang lain lo tutupin? Enggak juga lah, maksudnya kan itu kan ya ada timnya sendiri kan yang ngurusin kan. Iya sih, beda yang gak bisa kayak gitu ya. Oke. Terus kalau berarti lo starting the business itself partneran ya? Partneran, lu semuanya partneran. Semua partneran ya? Sendiri. Gak kepikiran untuk sendiri? Enggak lah. Paling enak partneran bos. Iya sih. Bagi-bagi risiko. Otaknya bagi-bagi. Iya. Kalau sendiri waduh otaknya pusing juga kita. Iya. Nah lu sendiri bagi waktunya gimana tuh jadinya? Nah kalau ngomongin bagi waktu kan tadi balik lagi kan nggak semuanya gue hands on Iya, juga kan. Ada beberapa bisnis kan yang gue cuma jadi investor lah. Iya, Jadi ya terima report atau misalkan ada ROPS ya kita diundang datang gitu kan. Ini kalau yang di Today kan gue cuman nggak cuma lah gue ngerjain beberapa hal lah ya. Mulai dari stock pick, terus ada Muse Media, terus juga ada yang biru sama Cinta Laura. Ya. Tapi ini baru kan, yang biru kan baru kan. Ya kita lagi setting lah. Sama juga yang terakhir juga bantu-bantu bokap di Mahaka gitu. Ada ya tapi ya ikut-ikut meeting aja gitu. Ikut meeting ngasih sarana atau ya let's say bawa teman-teman yang bisa dikolaborasiin gitu. Oke. Nah tadi lu bilang ada Muse Media, lu juga megang Taulani TV. Taulani TV tuh lu as a investor. Enggak, tapi lu day to day-nya enggak lo enggak. Oke. Berarti kan lu ada beberapa megang bisnis media gitu ya. Menurut lu gimana sih bisnis media? Bisnis media seru ini bro. Dan kedepannya seru ya. Seru lah. Tapi most people says bakar duit awal-awalnya. Enggak juga, ternyata medianya apa dulu nih. Nah makanya tanggapannya. Kalau kayak gue di Taulani gak bakar duit lah. Enggak ya? Udah wah kalau Taulani udah making lah. Kayak Miss Media gitu-gitu. Alhamdulillah kita gak bakar duit sih Miss Media. Maksudnya enaknya ya lo harus kerja sama brand sih. Ya kerja sama brand. Jadi retainernya mereka ya lo bisa dapat ya cuan. Oke. Lu belajar bisnis sendiri dari mana? Maksudnya kuliah kan iya. Kuliah tapi iya. kan kalau tapi terjun gue ke lapangan memang
sama ya lewat teman-teman sih, ketemu si A, si B, si C, Ngobrol. ngelihat mereka ngelakuinnya kayak gimana, ya akhirnya bentuk sendiri gitu ya. Di luar pastinya pendidikan sama belajar dari bokap ya. Gitu. Nah, belajar dari bokap berarti bokap bisnis juga ya selain dari Yamaha itu ya. Iya, ya dia ada beberapa bisnis juga lah. Gitu. Ada beberapa bisnis belajar juga ya. lah. Lo dipersiapkan untuk meneruskan bisnisnya bokap gak sih? Sebenarnya gue dikasih kebebasan sih. Oh iya. Mau serah lu mau lanjutin gue atau misalkan lu mau sendiri ya terserah gitu. Berapa saudara? Berdua. Cowok semua? Cewek. Oh cewek, oh ya dulu lah dipersiapkan. Tapi berarti kan mungkin ya di luar sana ada yang bilang, wah privilege lah dia, bokapnya juga udah bisnis gitu kan. Terus dengan network segala bokapnya. Tanggapan lo tentang privilege itu apa sih? Alhamdulillah disyukuri Karena memang dan lo, harus dimanfaatin. Iya. Maksudnya ya gak usah inilah apa neko-neko apa gimana lah kayak dapat privilege, enggak lah ini gue sendiri segala macam ya. From zero gitu-gitu. Bullshit lah itu. Tapi ada kan? Ada loh. Ada. Nggak, gue juga nggak menyalahi. Maksudnya ya, Iya. ya setiap orang punya jalan masing-masing lah. Iya. Lo punya privilege, ya alhamdulillah manfaatin. Manfaatin ya. Bukan berarti lo dapet privilege malah lo tolak-tolak, enggak. Gitu. Iya, benar. Nah, lo sendiri kan berarti memulai bisnis dengan partneran, terus juga lo DJ segala macem gitu kan. Berarti ya lo berarti membangun networking lo dari zaman lo sekolah lah. Dari gitu. zaman gue sekolah. Iya Jujur kan? ya dari zaman gue SMA. Iya kan? Dari zaman lo sekolah kan gitu. Maksudnya ya nggak semuanya orang punya privilege, tapi juga membangun networking itu kan juga satu tantangan tersendiri gitu kan. Betul. Nah lo gimana sih membangun networking lo sendiri? Maksudnya ya let's say kayak tadi lah sama Alo beda SMA, terus how tips and trick doing a good networking? Sumpah ya, kalau lo nanya gue gak tahu nih tips bagus apa enggak, tapi ini yang gue lakuin sampai sekarang. Modalnya cuma nongkrong doang bos. Nongkrong aja udah gitu ya. Nongkrong, maksudnya ibaratnya pokoknya kan banyak kan orang di luar sana yang kayak aduh ketemu orang baru, aduh nggak tahu takut nggak bisa ngobrol apa gitu. Iya. Ajar aja dong benernya apapun itu, maksudnya bukan berarti so asik ya. Ya emang harus kayak gitu. Harus so asik. Bukan. Ya bisa dibilang iya kali ya. Gak so asik juga sih maksudnya. Ya udah maksudnya gak takut lah ketemu orang baru gitu. Iya. Umur berapapun ya go for it gitu. Iya. Soalnya ada tamu podcast gue juga. Gue tanya kan how to dia ini maksudnya bangun jaringan. Kalau dia tuh dalam sehari dia ketemu minimal 5 orang. Iya kurang lebih sama. Baik orang baru tuh. Gak harus nongkrong ya, mesti meeting gitu. Iya. Gue sering kok kayak misalnya gue di topik gitu. Gue meeting sama community leader tuh. Gue DM, halo bro gitu misalkan. Halo community bro. Di luar negeri maksudnya? Enggak di sini, community leader di pasar modal, di saham. Oke. Kan How do you know community itu? Tahu lah, maksudnya kan ya sosmed lah ya udah ini. Gampang bos sekarang. Iya sekarang ya. Nyari mah gampang. Iya benar. Saham, investasi. Ini gitu. Ini wah ketemu nih, wah ini di top 10 nih di IG, gampang banget temu TikTok ya. Gampang lah maksudnya. Iya. Gue reach out satu, halo bro, kenalin gue ini dari ini itu. Sampai gitu? Gue kayak gitu bener-bener. Ngobrol yuk, kapan kalau ada waktu kosong. Udah bener-bener memberanikan diri. Oke. Sharing-sharing, ya nama-nama teman juga kan. Bener, di luar bisa kerja sama. Gitu. Bener. Oh jadi ya dari mulai sekolah gitu ya nongkrong aja. Ya, maksudnya inilah selalu berpergian lah. Iya gitu. benar. Jadi pergian, pokoknya nggak yang bukan anak rumah gitu ya. Dan maksudnya ayo aja maksudnya main sama semua kalangan ya udah hajar gitu. Benar. Gak ada batas-batasan, banyak orang kayak enggak sama ini gak kenal gitu. Iya. Malu malu ngomong atau mau ngomong apa lah bos. Hari gini ya. Googling aja dulu. Sama semua orang lah. Iya. Dan itu akhirnya terbuka potensi-potensi bisnis. Iya terbuka maksudnya. Maksudnya ya lu kan gampang maksudnya masuk circle A B C D dan E gitu segala macam. Orang kan juga lihat kok ini anak asik juga nih. Udah deh kita ajak aja gitu. Ya tapi lu kalau untuk bisnis pasti lu memfilter juga kan dalam artian nih orang. Oh iya, kan? tadi gue cerita kan kita kan background ya? juga gitu. Benar. Temenan sama siapa aja, berbisnis belum tentu bisa sama siapa aja. Gitu kan? Iyalah. Menarik. Lo bilang temenan sama siapa aja, berbisnis lo belum tentu sama siapa aja. Dan gue liat beberapa bisnis lo ini juga menggait public figure. Nah maksudnya bukannya membandingkan dengan bisnis lo yang lain dan bukan berpartneran dengan public figure ya, tapi dalam artian seberapa impactnya lo berpartneran dengan public figure terhadap bisnis lo?
Alhamdulillah impact lah, maksudnya kan terutama kan ke public figure ini kan mereka kan udah punya masa, udah punya ibaratnya udah punya background, udah punya amunisi kita bisa bilang. Iya. Udah lebih gampang ya. Iya, jadi ketika lo berbisnis dengan mereka ini ya, lo at least udah punya fan base-nya mereka ini yang bakal beli barang lo gitu. Iya. Ya alhamdulillah ngefek lah. Alhamdulillah ngefek ya. Tapi tergantung, balik lagi seberapa ngefeknya itu, balik lagi tergantung selebriti siapa juga, public figure siapa juga. Jadi lo profiling juga ya? Profiling juga lah, maksudnya profiling dan juga tergantung bisnisnya lo mau apa gitu. Enggak semuanya lo berbisnis tapi cocok sama public figure belum tentu. Nah menurut lo partneran dengan artis atau selebgram yang sekarang lebih bagus? Kalau gue mungkin ngeliatnya, mungkin selebgram kali ya. Selebgram sekarang ya? Karena selebgram kan emang mereka kan jualannya kan, mereka kerjaannya kan jualan barang, endorsement. Iya. Jadi dan dia bangun image-nya sendiri kan. Dan biasanya emang mempromosikan suatu produk gitu. Kalau artis kan mereka kan biasanya kan emang kerjaannya kan ya syuting gitu loh, bukan kerjaannya jualin barang gitu, bukan. Tapi iya benar. Selebgram influencer kan mereka kan emang kerjaannya kan endorsement. Dan dia bangun mempromosikan suatu barang. Ya? Iya betul. Kemarin juga waktu di podcast tamu gue Hendy Stiono tuh Baba Raffi. Kan dia kerjasama sama si menanti gitu-gitu, dan dia cerita juga selebgram. Karena dia bilang ini orang udah berhasil membangun dirinya sendiri. Betul. Sisa how tuh dia membangun produk yang mau dia itu. Betul setuju gue. Setuju ya. Tapi Jeffrey Nicole tuh selebgram atau artis ya? Artis. Tapi dia artis, tapi kan artisnya ibaratnya bisa dibilang top lah. Oh iya. Oke lah ya, partner lah satu itu. Cengli lah dia ya. Oke, nah kalau jualannya juga cocok. Parfum, bagus ya. sunscreen. Bagus ya. Kan dia ganteng. Oh iya. Mau ganteng kayak Jeffrey Nicole nggak beli produk PD gitu. Oh iya. PD everyday. Mau Panji. Oke, terus kalau tips dan trik untuk memilih partner yang tepat buat bisnis tuh kayak gimana? Oh itu tadi balik lagi gue bilang, maksudnya memilih kayak itu kan profiling segala macam kan. Tapi macem. kalau lo jadi kan ada, kalau misalnya tamu gue misalnya gue plusnya di sini nih, misalnya lo main marketing, nah dia harus jago ops. Oh iya dong, maksudnya ya lu harus inilah, gue nyari partner tuh biasanya 3, hacker, hustler, hipster. Apa tuh? Hustler, hipster. Hipster tuh yang kreatifnya lah, orang kreatifnya lah. Jago bikin tone, warna, desain, ya pokoknya all about creative thing lah. Iya. Hari gini bos, 2022. Otak kanan berarti. Iya kan 2022 lu kan semua digital, mau jualannya makanan kayak, mau jualannya apa kayak. Harus ada pembeda gitu ya. Harus beda, which is lu gimana, lu mau viral gimana, lu harus masuk di digital gitu ibaratnya gitu. Iya benar. Apalagi di bisnis kayak gue gitu yang media, F&B, terus startup, segala macam. Kan lu kan pasti kan ranahnya masuk ke digital ya. Betul. Ya mungkin gue gak tahu kalau di luar sana yang main batu bara mungkin gak nyambung. Tapi ini kan di dunia gue ya lu butuh yang 3 ini nih, secara partner ataupun tim. Hacker tuh tadi kreatifnya lah. Hipster tuh hipster yang kreatif ya. Sampai tone warna segala macamnya dia jago ya. Desain, creativity lah, all about creativity thing lah. Hustler tuh orang yang mikirin bisnisnya lah. Oke, yang maju gitu ya. Yang maju operatornya kita bisa bilang. Kalau si hacker tuh tech-nya. Oh. Nah, iya dong. Karena startup ya harus ada tech juga ya. Startup, media, F&B juga zaman sekarang maksudnya online udah go online. Udah go online, cloud kitchen lah apa iya, jago-jago lah. Jago-jago. Udah mainnya digital lah. Kalau kita pakai metric ini nih, kita jualannya harus di daerah sini nih. Karena udah kayak gitu bener. By data. By data. Lu kan gak tahu ketika taunya yang laku tuh kalau buka di Sonopati atau misalkan Kemang, Pangpal itu ternyata di luar sana di GoFood Tanjung Duren laku bos. Nah, iya. Itu kan ada datanya gitu. Betul. Itu kan hacker. Orang tech. IT lah, orang tech gitu. Nah lo sendiri plusnya di mana di antara ketiga itu? Gue di hustler, operator yang maju lah. Bagian pitching gitu ya. Berusaha bos. Gitu. Iya, marketingnya bener ya. Tapi gak mudah juga loh tech gitu. Maksud gue orang-orang yang hustler ya berarti ya. Kalau yang tech hacker dong. Hacker. Hustler itu lo ya tadi ya operator lah. Sama orang yang mikirin bisnisnya lah. Oke. Hipster tadi kreatifnya lah. Oke. Nah itu gak mudah juga kan untuk gak mudah juga lah. Gitu? Gak mudah lah. Ya tech kan. Sekarang mah lu bos kalau nyari yang anak-anak umur 30 ke bawah udah pinter tech semua bos. Gitu ya? Iya lu sekarang nyari orang IT mahal-mahal bos. Nah itu dia baru mau gue bilang. Jangan sedih bos. Iya ya.
Gitu ya. Gue untung tuh di Stockpick tuh partner gue tuh emang orang IT. Oh. Jadi ya in-house semua IT aman. Founder. Iya, Kalau enggak founder. sekarang gaji buset nih. Iya, emang. Makanya beberapa temen gue ngambilnya tuh yang di kayak luar kota gitu, Surabaya, Jogja biasanya murah. Jogja gitu, orang-orang IT tech. Siap. Nah, kalau apa namanya, lo menyikapi misalnya si bisnis ini ternyata nggak berjalan bagus gitu ya, itu gimana? Maksudnya lo pasti kan ada term untuk oke, gue harus lihat juga nih bisnis ini 2 tahun growth nggak? Betul. Nah tahun-tahun keberapa lo akan melihat bahwa bisnis ini going well atau enggak? Biasanya kita ngeliat going well apa enggak, biasanya kan ketika kita bikin PNL tuh, mau bikin suatu usaha, bikin PNL biasanya kita kan ngasih PNL inilah. apa sih? Profit and Profit and loss di bisnis plan-nya. Di bisnis plan. Kita kan biasanya ngasih PNL kayak BEP atau break even poinnya dari sekian modalnya tahun. kapan gitu. Kalau misalkan ternyata lewat, misalkan taruh lah seleksi 1,5 tahun gitu. Ternyata misalkan enggak, 1,5 tahun tuh enggak hit target. Ya kita pasti akan revisi lah, kita akan duduk bareng-bareng ya kita harus ngapain nih. Either ya misalkan ditutup atau misalkan kita pivot ke change business. change business lah. Cuman alhamdulillah gue sampai sekarang belum pernah merasakan mandek kayak gitu. Berarti 1,5 tahun ya. Even though sebenarnya ada yang lewat, tapi kan lewatnya gara-gara COVID. Ya udahlah. Itu lo accept Maklumin ya. lah. Itu kan ya siapa yang tahu bakal ada COVID gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau yang lain sih yang gue bangun dari tahun 2018 2019 sih alhamdulillah sih maksudnya hit target semua gitu. Kecuali ada beberapa bisnis yang memang gue baru buka tahun 2019 akhir, tiba-tiba COVID, ya udahlah kita terima aja gitu. Ya sabar aja gitu. Ini kan lagi rebound lagi nih. Nah, dengan back lagi dari yang networking itu, dengan banyaknya teman-teman lo yang lo punya dan akhirnya berapa bisnis segala macam, lo menciptakan bukan menciptakan ya, dalam artian lo nge-brandingin diri lo sendiri nih sebagai nice to every people atau gimana? Misalnya kan orang udah nice, kadang-kadang kan ya hit dia dari belakang lah segala macem ngomongin di belakang. Nice to every people harus. Nice to every people ya. Meskipun orang itu Insya Allah nice to every people. Meskipun orang itu enggak apa. Enggak lah, kita harus baik lah ke semua orang. Meskipun orang itu enggak baik sama lo misalnya. Enggak baik. Ya kalau enggak baik sama gue misalkan ya jaga jarak aja. Oh gitu. Tapi kita tetap harus baik, gitu cukup tahu aja. Tetap harus baik lah, bukan berarti kayak lu jahat sama gue cut off, enggak lah. Tetap jaga hubungannya. Cuma udah gue cukup tahu aja. Cuma cukup tahu aja gitu. Mungkin di limit aja gitu. Di limit aja. Soalnya kan kadang kalau kita punya banyak teman kadang-kadang kan kayak ngerti gak sih? Ada ya aja kan, lah. Ada aja kan ternyata denger si ini begini gitu. Bahkan misalnya let's say kalau di lo sendiri ya guys, teman lo akhirnya bikin bisnisnya mirip dengan lo ya, let's say jadi competitors lo. Tanggapan lo gimana? So far nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Maksud gue tetap main-main juga gitu. Iya, bisnis ya bisnis aja. Bisnis gitu. Itu kita bagi-bagi market lah. Kuenya juga banyak ya. Bagi-bagi kue lah, bos. Jangan lu hantem semua. Iya. Stockpick apa sih? Bisa ceritain nggak? Itu kita bergerak di fintech, di pasar modal itu kita bilangnya social investing lah. Dimana lu buat orang yang suka berinvestasi di pasar modal, lu di Stockpick lu bisa lihat portfolio, lu bisa cari inspirasi portfolio dari teman-teman influencer, atau misalkan orang-orang yang udah memang experience di dunia pasar modal gitu. Kan banyak orang di luar, di Indonesia terutama yang kayak, aduh gue pengen main saham tapi bingung ya beli apa ya, atau misalkan aduh gue udah belajar tapi ribet lah segala macam ya, lu bisa belajar di Stockpick gitu. Oh gitu. Lu juga bisa bertransaksi di Stockpick juga. Pemain pemula gitu, pemula main saham sih itu juga bisa. Semua. Oh, good dong. Good lah. Lo gak ada rencana untuk kayak buka kelas untuk pemula-pemula gitu? Ini kita rencana kita mau ngasih edukasi. Ini kita mau kerja sama bursa, bisa sama IDX di bulan ini, di Juli ini, di tanggal 11, tanggal 15 gitu, pokoknya tengah Juli lah. Itu kita mau kerja sama IDX, kita mau edukasi gitu. Buat ya para pemula-pemula gitu. Kita edukasi tapi kita kerja sama bursa langsung aja udah sekalian deh. Oh gitu. ya biar sekalian ya. Sama Bursa Efek Indonesia sama BI. Iya langsung tuh. Langsung berarti. Aja. Nah nextnya the next 5 years dari sekarang lo kepikiran mau jadi apa nggak? atau hal apa yang lo belum dapatkan? Hal yang belum didapatkan. Dan 5 tahun ke depan rencananya
gue rencananya mau kayak gini. Gue mau punya ambil S2 mungkin. S2. Nah, mereka kata gue gak suka belajar. Oh, Gue suka pendidikan. Udah gak lewat itu ya. Lewat. Itu Oke. tidak pernah datang gue. Mungkin before 30 insya Allah lah harus punya 1 T. Oh, iya dong. valuasinya. Nah, enggak lah, rekening. Sekarang berapa rekening? Itu kan impian kita harus punya mimpi punya 1 T lah. Gitu ya. Gitu, sebelum umur 30. Oh, Saya 5 tahun. Ya, ini sekarang ya berarti menuju sana. Iya, mimpinya mau jadi apa ya insya Allah kalau bisa jadi menteri kan amin. Oh, politik dong. Ya latihan ntar. Latihan ntar. Akan ke politik kita juga. bangun portfolio dulu. Sekarang kita kerja bener dulu. Oke. Orang akuin. Oke. Ya habis itu kan enak. Oke. Siapa tahu kan bisa jadi seperti Om Erick Thohir kan. Iya ya pengusaha juga kan ujungnya politik. Kerjaannya beres, networknya kencang. Diakuin gak cuma Indonesia, di dunia, terutama di Italia kan. Di Italia Milan. kenapa dia? Inter Milan zaman Oh dulu. iya, Inter Milan beli ya. Beliau kan di Inter Lo Milan. pengen beli juga klub sepak bola? Kayak Oh pengen, gue sih Raffi. punya mimpi. Karena gue ngefans sama Chelsea, gue pengennya punya Chelsea lah. Chelsea. Itu tapi emang ini nih ya, maksud gue emang making money ya punya klub bola gitu ya. Making money lah. Gitu ya. Ya apalagi kalau lu misalkan punyanya timnya Di luar. luar negeri, wah itu Kalau kan sini? making money. Masih? Making lah. Ya sponsor loke mah. Kalau nggak making Raffi money nggak lah. beli ya. Ya Raffi nggak beli. Iya kan. Iya. Oke, guys. Ya. Gak berasa waktu. Tapi gue masih ada satu pertanyaan, the last question. Tadi ngomongin happy aja Yeah. tentang lo kan. What's the lowest point in your life? Aduh, apa ya? Hal terendah yang pernah lo rasakan dalam your 25 years. Zaman sekolah bos. Karena malas itu. Karena males, nilai jelek Atau pernah mulu. ditipu orang segala macam. Tipu alhamdulillah nggak pernah. Enggak pernah ya? Nggak pernah. Alhamdulillah jangan sampai ya. Jangan sampai. Alhamdulillah nggak pernah. Zaman mungkin the lowest itu ya zaman gue sekolah lah, terus nilai jelek. Maksudnya males, dapet nilai Standar jelek. lah ya. Terus teman-teman ya yang pinter-pinter aja, kita yang bodoh-bodoh kayak tidak diakuin. Oh gitu. Bully zaman sekolah gitu nggak ada ya? Sekolah gitu. Ada? Bully zaman sekolah gitu. gitu? Bully mah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada lah. Kayak zaman gue udah nggak ada bos. Masih? Yudi zaman sosial Bukan media. sekarang? Oh iya ya. Iya lu dikit-dikit direkam beres lu. Tapi daerah-daerah masih banyak loh. Ya daerah-daerah sih. Iya, Kita tahu kan misalkan kita ngomongin yang kita tinggal which is Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Nggak ada sih bos zaman gue Nggak ada ya? SMA. Gue SMA maksudnya di sekolah muslim gitu ya. Nggak ada lah kayak gitu kan. Karena kan guru juga ibaratnya mantengin banget. Jadi nggak ada lah kalau bully-bully. Tapi kalau bokap lo sendiri pernah memberikan apa sih satu kayak quotes for your life gitu nggak yang masih lo inget misalnya? Enggak sih kalau Nggak coach deh. nggak ada Nggak sih. pernah maksudnya ya utamakan pendidikan. Atau Oh ya apa. itu pasti. Itu. Itu dulu tuh dari bokap nyokap misalnya pendidikan harus beres gitu. Minimal Habis- satu, iya, segala minimal macam satu. ya. Habis itu lo mau kerja kayak lo mau bisnis kayak atau lo mau jadi apapun itu ya serah lo gitu. Oke. Masukan buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis? Kalau ada orang nawarin lo suatu opportunity di usaha, tapi lo gak yakin, kalau kata saran gue, apalagi lo masih muda, jalanin aja dulu, coba aja dulu. Jalanin aja Jalanin dulu. Untung bisa sukses ataupun enggak, ya lo akan belajar gitu. Oh. Karena kalau lo gak mau mulai ya gak akan jalan-jalan gitu. Obstacle pengusaha-pengusaha pemula kan rata-rata modal ya. Modal. Tapi modal Bisa dicari bos. Nah, bisa ya hari Bisa gini cari, ya. bos, hari Udah gini, fintech lagi bos. stock pick Aduh, ya. bos. Iya kan? Carilah, bisa minta orang tua lu. Iya. Pinjam. Gua gak nyariin pinjem ya. Tapi kalau misalkan lu yakin ini barang jadi ya kenapa enggak. Go on, ya. Tapi gua gak saranin pinjem sih. Bahkan networking juga satu modal juga nggak sih? Bos, lu bikin bisnis kan bisa raise fund. Iya makanya. Sekarang ada angel investor Angel banyak. investor Orang banyak. banyak duit sekarang. Oh gitu ya? Iyalah. Minta listnya dong. Ya. Iya. Oke, guys. Siap. Thank you sekali Aman. lagi for coming to my podcast. Bislau. Bislau NMHM Podcast. Mari. Makasih. Jangan lupa Right. klik subscribe YouTube Heru Mayudin dan komen. Jaya. Thank you. Thank you bos.